sebelum kita mulai sermon kita pada malam hari ini, aku mau minta kali dia buka dalam doa, yuk Kak. Oh iya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah menjaga, menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai sermon di malam hari ini Tuhan. Kiranya kami minta pertolongan Roh Kudus Tuhan, supaya sermon ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Pak Pendeta Tuhan yang mau membawa sermon ini Tuhan, supaya juga kami bisa mendengar sermon ini dengan baik dan diurapi dengan Roh Kudus yang diberkati. Begitu juga dengan teman-teman kami Tuhan yang belum hadir, kiranya Tuhan juga Engkau mau menggerakkan hatinya sehingga dia juga mau Tuhan mengikuti sermon ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Lagi serakin Nang Lydia. Iya, Pak Pendeta lagi pilek. Oh, pantas berubah nama jadi Natalie Angelina. Ya. Makasih Nang Lydia ya. Iya. Tema kita pada minggu ini tanggal 16 Mei, tekun berdoa bersama. Pelayan firmannya saya, Winda untuk MC, Kakak Neti lagi untuk pemandu gerak. Untuk doa penutup, nah itu Amang, saya bingung Amang doa penutup. belum ketemu ininya Amang. Belum ketemu orangnya ya. Iya. Ya, nggak apa-apa nanti kita CPNT, coba. doa penutup tuh CPNT. Nggak boleh. Kalau boleh aku. Oh iya, Amang selalu bilang. Coba Inang Peratuanan nanti Nang. Itu cara mungkin untuk mengajak dia aktif lagi ya. Tapi Amang kadang nanti Namnatwana udah tenang di tiba harinya nggak ada, aku bingung lagi. Tapi kita coba lah ya. Kalau nggak ada minta tolong Amang lah ya. Ya, gitu lah Nang. Oke, jadi Abang Kakak GSM tanggal 16 Mei firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Supaya sembuh suara serak Inang Lydia lagi baca ya. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alefus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ya, terima kasih Inang Lydia sudah membacakannya dengan suara yang sangat baik. Jadi Abang Kakak GSM, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, bagaimana anak sekolah minggu nanti kalau ditanya orang bisa menjelaskan bagaimana sikap doa yang ada dalam teks kita yang kita baca tadi. Yang kedua, anak sekolah minggu kita dapat menceritakan pengalamannya. Bagaimana ia pernah berdoa bersama-sama di tengah keluarganya. Yang ketiga, anak sekolah minggu dapat menyatakan tekadnya supaya dia mau tekun berdoa bersama keluarga dan teman sekolah minggunya. Jadi gambar yang ada di hadapan kita ini, Abang ASM, inilah Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Cukup unik memang gambaran bukit ini. Nah, jadi ketika kita membaca teks tadi, para murid kembali dari Bukit Zaitun, turun berarti dari atas ke bawah. Sesungguhnya konteksnya pada saat itu adalah ketika mereka telah melihat Yesus itu naik ke sorga.
Jadi gambaran dari Kisah Para Rasul, Yesus itu naik ke sorga di Bukit Zaitun. Karena tempat mereka berkumpul melihat Yesus naik ke surga itu adalah Bukit Zaitun. Kemudian yang menarik, yang digambarkan penulis Kisah Para Rasul, Abakar GSM, perjalanan dari Yerusalem dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, jaraknya adalah perjalanan hari Sabat. Ini sebenarnya adalah istilah untuk mengatakan bahwa ada satu satuan jarak yang hanya boleh dijalani oleh orang-orang Yahudi ketika hari Sabat tiba. Jadi di hari Sabat, mereka ada aturan tidak boleh melangkah atau berjalan lebih dari ketentuan yang telah diberikan di tengah-tengah bangsa Israel. Pertanyaannya, ada berapa panjang satuan jarak perjalanan hari Sabat? Jadi, Abang Kakak GSM, satuan jaraknya kalau kita lihat nanti di dalam beberapa buku panduan, di situ disebutkan 2000 hasta, berarti sekitar 1800 sekian meter, hampir 1900 meter. Berarti nyaris 2 kilometer jarak yang boleh diaturkan ketika mereka berjalan di hari Sabat. Dengan demikian, Abang Kakak GSM, sebenarnya perjalanan dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem itu tidak terlalu jauh, karena masih bisa dijangkau oleh perjalanan kaki. Nah, siapa para murid yang berjalan itu? Di situ disebutkan ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Jakobus. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Matius atau Markus atau Lukas, ada perbedaan nama ya, dengan 12 murid Yesus sebelumnya. Nah, tetapi bukan itu fokus kita, tetapi memang fokus kita adalah ada para murid yang tetap bersama-sama ketika Yesus naik ke surga. Mulai dari mereka dipilih sampai Yesus naik ke surga, meninggalkan mereka, mereka tetap bersama-sama. Kemudian yang menarik, ternyata mereka itu menumpang di satu rumah. Jadi mereka berkumpul di satu rumah, dan mereka tinggal di atas. Ini ada gambaran tentang rumah orang Yahudi di layar kanan. Jadi biasanya yang tinggal di ruang atas itu adalah tamu. Jadi keluarga itu tinggal di lantai bawah. Saya pikir sama kayak keluarga di Indonesia, bahwa lantai bawah itu biasanya ruang utama keluarga. Tapi kurang tahu ya, misalnya apakah sekarang sudah ada perbedaan kalau ruang atas sudah menjadi ruang keluarga. Kalau di rumah Mang Riki, ruang atas itu ruang keluarga atau tamu Mang biasanya? Atau tamu tinggal di mana Mang? Di atas atau di bawah? Di mana tuh yang di rumah mana nih? Kalau di rumah Mang? Ruang keluarga ya di bawah. Di bawah Mang ya? Iya. Kamar atas tamu Mang ya? Biasanya tinggalnya. Tamu di atas biasa ya? Iya. Ya, jadi memang biasa begitu memang Abang Kakak GSM. Jadi di rumah orang Yahudi, tamu itu taruh di atas. Nah, ada satu buku Perjanjian Lama yang mengatakan di ruang atas itu sebenarnya ada ruang berdoa. Nah, keluarga biasanya yang tinggal di bawah, kalau mau berdoa, mereka naik ke atas dulu. Nah, tetapi dibagi dua lagi di sotoh rumahnya itu. Jadi ada khusus untuk berdoanya keluarga, ada khusus untuk berdoanya para tamu. Nah, keluarga biasanya berdoa di sotoh utamanya. Itulah yang disebut dengan sotoh, di mana keluarga berkumpul dan berdoa. Dan tamu itu berdoa di tempat yang disebut dengan aliyah. Jadi ini adalah ruang yang diberikan oleh keluarga supaya para tamu dapat berdoa. Nah, jadi kita lihat bagaimana ada banyak para murid, 11 murid di sini didampingi oleh perempuan, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, berdoa bersama-sama.
Ini menarik ya, Bapak Kakak GSM. Ternyata Yesus itu punya saudara-saudara. Berarti Yesus itu punya kakak atau adik. Sehingga ini yang menarik bahwa di dalam relasi kekeluargaan Yesus juga diterangkan di Alkitab dia memiliki saudara. Dan ternyata para murid ditemani para perempuan. Di sini kisah para rasul mengajak kita untuk melihat bahwa peran perempuan itu penting di dalam berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu, menunjukkan bahwa peran perempuan di dalam pelayanan gerejawi juga itu harus benar-benar mendapat tempat. Nah, memang ada beberapa gereja yang membatasi ruang perempuan untuk melayani. Kita sebut aja misalnya seperti teman kita di Gereja Katolik Roma yang membatasi peran perempuan di dalam pelayanan. Tetapi di sini kita lihat bagaimana para murid ditemani perempuan, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus bisa duduk bersama untuk berdoa. Nah, dan menariknya, penulis kisah para rasul ini menerangkan bahwa semua mereka itu berdoa di dalam ketekunan dan kesehatian. Di ayat 14. Mungkin pertanyaan kita adalah mengapa para murid berdoa? Nah, pasti jawaban yang sangat mendekati adalah mereka tetap ingin berkomunikasi dengan Yesus supaya komunikasi mereka ketika Yesus naik ke sorga itu tidak terputus. Jadi para murid melihat doa itu adalah sarana mereka supaya dapat terhubung atau berkomunikasi selalu dengan Yesus. Nah, ini menggambarkan bagaimana perkumpulan umat Tuhan mula-mulanya itu hidup di dalam ketekunan, kesehatian, di dalam doa. Jadi ternyata hidup umat Tuhan ketika Yesus naik ke sorga, mereka awalnya hidup di dalam ketekunan, kesehatian, berlandaskan doa-doa. Nah, yang perlu kita refleksikan, apakah GSM, sebagai pelayan Tuhan, khususnya guru sekolah minggu, bagaimana dengan disiplin kita berdoa? Khususnya di dalam kehidupan pelayanan kita. Apakah kita sudah benar-benar membangun disiplin doa kita di dalam hidup kita? Karena memang doa adalah napas kehidupan murid Kristus di dalam berkomunikasi dengannya. Ketika kita melayani anak sekolah minggu, ketika kita melayani jemaat Tuhan, tentu kita harus koordinasi dulu dengan owner-nya. Owner gereja itu adalah Kristus. Di dalam komunikasi kita itu, kita harus membangun satu disiplin komunikasi melalui doa. Tidak mungkin kita melayani tanpa kita berkomunikasi dengan Kristus. Tidak mungkin kita bekerja dalam perusahaan tanpa ada komunikasi kita dengan pimpinan kita. Oleh karena itu, di dalam pelayanan gerejawi kita harus selalu berkomunikasi dengan Kristus, yaitu melalui doa. Karena doa lain menguatkan kita di dalam pelayanan kita, karena pelayanan kita itu adalah pelayanan yang memberitakan tentang kebangkitannya, dan apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sampai Yesus datang kedua kali sebagai Raja. Jadi fungsi doa selain berkomunikasi adalah penguatan bagi para pelayan Tuhan. Kemudian yang kedua, sebagai guru sekolah minggu dan pelayan gerejawi, kita harus dapat mencoba untuk membangun disiplin doa bersama dengan komunitas umat Tuhan lainnya. Nah, ini sangat bagus, Abang Kakak GSM, ketika guru jemaat kita menawarkan agar kita membangun disiplin atau komunitas doa bersama yang disebut dengan pelayanan doa sahabat, PDS, pelayanan doa sahabat, di mana kita berdoa secara komunitas. Ini penting, mengapa Bapak Kakak GSM? Karena kita melihat terkadang doa kita itu terlalu egois. Kita hanya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, kita berdoa hanya untuk kesejahteraan kita sendiri, kita hanya berdoa untuk kita, tetapi kita lupa untuk berdoa kepada sesama kita. Kita lupa berdoa untuk orang di sekitar kita. Kita lupa untuk berdoa dengan tetangga kita. Kita lupa mendoakan musuh kita. Kita lupa mendoakan orang yang membenci kita. Sehingga ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita melihat, kita belajar dari para murid dan para perempuan, dari saudara-saudara Yesus, di mana mereka dapat berdoa bersama dalam ketekunan, kesehatian, di dalam komunitas bersama. Ini sangat penting karena gereja adalah tubuh Kristus, di mana tubuh tidak hanya kaki atau tangan, tetapi semua organ tubuh yang kemudian menyatu dan menggerakkan kehidupan kita. Dan itulah gereja,
bahwa tubuhlah yang menggerakkan kehidupan bergereja kita, yaitu adalah Kristus sebagai pemilik gereja sebagai tubuhnya. Kemudian yang dapat kita dalami dalam refleksi anak sekolah minggu adalah kita dapat menghantarkan anak sekolah minggu sampai pada pemahaman bagaimana mereka berdoa di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa kita coba untuk menelisik apakah disiplin berdoa mereka itu sudah sebagaimana yang diaturkan di dalam kehidupan kekristenan. Dan ini tentu akan menjadi sandungan bagi kita guru sekolah minggu. Kalau kita bertanya apakah anak sekolah minggu sudah disiplin berdoa, sedangkan kita sebagai guru sekolah minggu tidak pernah disiplin berdoa. Ini akan menjadi batu sandungan yang sangat berat, akan menjadi berat pertanyaan ini kepada anak sekolah minggu, kalau kita sendiri tidak sungguh-sungguh memang menerapkan disiplin berdoa di dalam kehidupan pelayanan kita. Sehingga nanti akan terbantu anak sekolah minggu mengevaluasi bagaimana sejauh ini komunikasi dia dengan Tuhan yang selalu memelihara kehidupannya. Kemudian yang kedua, kita dapat menghantarkan anak sekolah minggu kita di dalam pemahaman apakah isi doanya hanya terfokus pada dirinya atau pada orang lain. Ini baik juga di dalam menghantarkan pemahaman anak sekolah minggu, supaya dia juga dapat berdoa untuk teman-temannya, untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya. Ini juga mengajarkan satu pendekatan moral pada anak sekolah minggu supaya mereka tidak menjadi pribadi yang egois. Nah, metode pembelajarannya kita dapat melakukan banyak hal seperti yang dilakukan juga Inang Sebas pada waktu lalu, yaitu dengan mengawali dengan video klip. Jadi saya akui itu adalah hal yang menarik karena anak saya Kores ketika nonton video klip itu serius melihat video klip itu. Anak-anak sangat senang melihat film animasi atau kartun. Jadi dapat dipertahankan kalau memang kita memiliki klip yang sesuai dengan teks firman Tuhan kita. Nah, untuk langkah pembelajaran pertama sehingga tujuan pembelajaran dapat yang pertama, yaitu yang tadi adalah bagaimana sekolah minggu dapat menceritakan doa di dalam teks kita. Jadi ini tidak terlepas dari bagaimana cerita minggu lalu yang ketika Yesus memberikan amanat dan juga ketika Yesus naik ke surga. Jadi ada korelasi dalam 2 minggu berturut-turut ketika Yesus akan berpisah dengan para murid, yaitu sebelum dia berpisah, naik ke surga, dia telah memberikan amanat kepada para murid. Jadi di dalam firman Tuhan pada minggu ini, dalam tanggal 16 ini, tugas GSM adalah menjembatani. Jadi menjadi jembatan, jadi menarik satu benang merah, supaya cerita dari minggu-minggu lalu dapat menjadi satu kesatuan, sehingga anak sekolah minggu dapat melihat kesinambungan firman Tuhan setiap minggunya sehingga membentuk liturgi gerejawi yang baik, yaitu di dalam rangka melihat bagaimana peristiwa Yesus naik ke surga dan bagaimana setelah Yesus naik ke surga dengan kehidupan para muridnya. Nah, kemudian guru sekolah minggu dapat menjelaskan mengapa para murid berkumpul untuk berdoa bersama para perempuan dan saudara Yesus. Yang pasti, satu jawaban yang dapat kita berikan adalah perihal doa tadi dalam tujuan pembelajaran, karena doa adalah sarana komunikasi umat Kristen dalam bertemu atau mencapai Tuhan Yesus. Ini pembelajaran pertama yang dapat dilakukan oleh sekolah minggu, guru sekolah minggu di dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Kemudian cara mendapatkan tujuan pembelajaran kedua, yaitu anak sekolah minggu dapat menjelaskan atau menceritakan pengalamannya berdoa. Ini tadi yang pertama, yang di awal-awal saya katakan bagaimana guru sekolah minggu dapat menanyakan kepada anak sekolah minggu bagaimana disiplin berdoanya. Pasti jawaban yang akan didapatkan antara ya dan tidak, sehingga apapun jawabannya kita bisa menindaklanjuti jawaban anak sekolah minggu itu. Kalau ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan juga?
Nah, kemudian dijelaskan mengapa umat Tuhan harus selalu berdoa, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Jadi ini agak repot juga, guru sekolah minggu harus banyak memberikan informasi kepada anak-anak sekolah minggu. Kemudian barulah guru sekolah minggu mengajak anak sekolah minggu untuk hidup di dalam disiplin doa dan di dalam kehidupan pribadi dan kehidupannya bersama. Dengan cara nanti mereka setelah disampaikan hal ini dalam keyakinan kita, mereka sudah dapat bercerita pengalaman mereka tentunya ketika berdoa secara pribadi maupun di tengah komunitas. Dan hal yang ketiga, abang kakak GSM, kita tetap mengajak anak sekolah minggu untuk menghafal satu ayat sebagai komitmennya. Jadi setiap minggu satu, lama-lama semakin banyak ayat hafalan mereka, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini kehidupan komunitas gereja mula-mula, berdoa dan memecahkan roti. Ada catatan dari saya, abang kakak GSM. Petugas ayat hafalan sebisa mungkin adalah pembawa acara. Diupayakan ayat hafalan yang disampaikan dengan cara kreatif. Jadi dengan menggunakan bantuan alat-alat, bisa dengan boneka, tangan, atau juga dengan karton yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Jadi sehingga anak sekolah minggu menarik untuk mempelajarinya atau menghafalkan ayatnya. Kemudian lagu-lagu harus diperhatikan versinya. Nah, ini kerepotan ketika ada usulan dari gereja kita supaya khotbah-khotbah sekolah minggu didokumentasikan dan lagu-lagu sekolah minggu didokumentasikan. Nah, contohnya saya melihat ketika ada hal yang sulit ketika nanti kita dokumentasikan lagu-lagu kita. Contohnya lagu Kau Temanku, Ku Temanku, Kita Selalu Bersama. Nah, itu ada yang ku akan tetap memelukmu. Nah, itu ada banyak versinya, ada memelukmu, memegangmu. Bahkan versi Winda dan suaminya kemarin tidak ada di dalam Tuhan. Bersama-sama. Padahal setiap lagu itu ada di dalam Tuhan. Maka saya bilang sama mereka kita ganti. Dan mereka agak kewalahan. Dan mereka mulai bisa ketika memang Bang Bon yang mengajarkan mereka supaya ada kata di dalam Tuhan di belakangnya. Dan jadilah hasilnya seperti minggu lalu, walaupun agak kikuk ya, ketika di dalam Tuhan. Nah, tapi itu memang yang jadi catatan adalah lagu-lagu diperhatikan versinya agar serupa. Sehingga anak sekolah minggu tidak kebingungan, mana versi yang benarnya, mana versi yang bisa kita pegang. Nah, kalau sudah ada versi yang benarnya, barulah kita nanti cetak mungkin buku lagu-lagu untuk anak sekolah minggu kita. Kemudian pembawa acara dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dia usahakan ketika dia sudah mulai latihan di rumah sebelum hari rekaman, dia pasti tidak akan kaku, dia rileks dan menguasai acara. Nah, kita bersyukur punya Bang Bon ya, dia tahu SOP-nya. Dia bahkan saya lihat pembawa acara pun diajari doa sama Bang Bon. Ini hal yang sangat paradoks saya lihat. Jadi, gimana ya? Bahkan untuk rileks menyampaikan kata per kata pun, kalau nggak ada Bang Bon, saya pikir kita akan kerepotan menerapkan SOP ini. Oleh karena itu, harus adalah cara bagi MC ini, pembawa acara, benar-benar mempersiapkan dirinya. Jadi tidak kosong ketika untuk rekaman. Yang repot dan menjadi pusing nanti itu Bang Bon sebenarnya, karena harus mengajari kata per kata dan lain-lain. Saya pikir itu catatan dari saya. Dan untuk lagu-lagu saya pikir agak berat saya mencari lagu-lagu yang kontekstual. Tapi supaya kita melihat bagaimana semua makhluk ini memuji Tuhan dan berdoa, saya mencoba untuk mendamaikan dengan lagu-lagu yang tentang ciptaan lain. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, odok teok tekus teok tekus. Nah, seperti itulah. Jadi nanti anak sekolah minggu yang range-nya terbawah, usia paling bawah, dapat dijangkau melalui lagu-lagu ini. Kemudian lagu dikepak-kepakkan sayapnya,
Saya pun pernah dengar kita menyanyikan lagu dikepak-kepakkan tangannya. Ini mana yang betul, sayap atau tangan? Setahu saya sayap yang dikepakkan, diajari guru sekolah minggu saya. Tapi ada versi tangan yang dikepakkan. Ini kita harus buat keputusan apa yang dikepakkan ini. Kemudian semua anak sekolah minggu, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Nah, itu dia. Semuanya, pemudanya, pemudinya. Nah, semua anak sekolah minggu. Itu dia. Kita semua. Ya. Ya, kemudian sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Biasa ada oh yes yang lebih buat semangat untuk gerakan. Nah, jadi nanti kita coba nanti seperti apa. Kemudian ini ada medley. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Nanti di akhirnya digabungkan dengan lagu KJ, tapi langsung refnya. KJ berapa ya? 393 ya. Terima kasih ya Tuhanku. Nah, jadi sekaligus disisipkan lagu KJ di belakangnya agar anak sekolah minggu nanti sudah mulai terbiasa dengan KJ, tidak hanya lagu-lagu persekutuan nanti yang mereka kuasai. Saya pikir itu abang kakak GSM yang boleh kami bagikan pada saat ini. Kalau ada yang kita diskusikan atau terlalu keras catatannya, saya minta maaf agar kita bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah sekolah minggu kita. Demikian dari saya yang Melody, dikembalikan kepada Terima kasih, Melody. Amang. Ini keras catatannya tuh ke saya nih, Amang. Semua soalnya koordinasi. Siap, Amang. Memang itulah ya. Susah juga ya. Sebenarnya lebih enak itu sermon tuh kita bertatap muka langsung tuh supaya bisa praktekkan apa-apa, Amang ya. Jadi mereka ini aku perhatikan MC, ya udah MC, apa kata Bang Bon diikutin, nggak ada penambahan. Hanya 1-2 lah yang bisa menambahkan. Ya gitu. Tapi nanti jadi koreksi lah, Amang ya. Lalu saya mau nanya nih, Amang. Untuk yang tadi nih, bentar tadi saya foto. Nah, Amang tolong dong, Amang bantu aku menjelaskan dengan bahasa yang nggak berat ketika menjadi pertanyaan ini. Mengapa umat Tuhan harus selalu berdoa baik pribadi dan bersama-sama? Tapi yang nggak berat, Amang. Seni konseptor nang, bukan eksekutor ya. Eksekutor biasa ini Inang Maria sama Amang Rikin. Iya. Kadang kan ini tuh simpel tapi bingung menjelaskan yang nggak berat. Karena Amang Riki ini sudah biasa bicara dengan fansnya. Kalau Inang Sebas kan sudah terbiasa menjelaskan bahasa medis yang berat kepada orang yang non medis kan, tentang sakit, tentang obat. Mungkin Nang Lydia juga nanti bisa bantu ya. Kenapa? Atau bagaimana cara menyederhanakannya. Dikasihlah dengan orang yang berkompeten ya di lapangan. Iya. Cobalah untuk seniorku sekolah minggu. Kakak, kenapa ya kita harus berdoa? Jadi gimana jawaban singkat? Gimana Kak Eda Maria? Secara pribadi maupun bersama-sama. Senior kan ini ke seniorku ini loh. Kakak tingkat. Kalau aku sih paling ngomongnya sama kayak yang Amang katakan tadi kan, kita berdoa itu berarti berbicara pada Tuhan, gitu kan? Jadi tadi pertanyaannya apa, Kak? Mengapa umat Tuhan harus selalu berdoa baik secara pribadi maupun bersama-sama? Menjelaskannya secara sederhana, paling sederhana kan kita berbicara kepada Tuhan. Datang, kenapa harus bersama-sama? Kadang kan suka begitu. Nanti aku tuh pasti akan menjelaskan begitu. Kalau aku mikirnya saat kita bersama-sama itulah kesempatan kita mendoakan orang lain kali ya. Kadang-kadang ya itu seperti kata Amang. Kadang-kadang kalau kita berdoa pribadi, mungkin anak-anak lebih ke diri sendiri ya. Jujur aja dulu aku berdoanya juga gitu, berdoa untuk diri sendiri. Kalau misalnya berdoa sama anak-anak juga kalau denger ya lebih ke mereka dan mereka gitu. Cuman saat kita mungkin, kenapa kita bersama-sama, ya contohnya dalam keluarga lah ya Kak, berarti ya.
paling gampang bersama-samanya dalam keluarga. Kalau buat aku pribadi mungkin akan ngomongnya begitu. Di saat itu ya kita jadi belajar untuk ya mengingat mendoakan orang tua. Mungkin jadinya di situ juga apa ya? Mungkin aku juga belum tahu juga sih Abang. Mungkin alasan kita kenapa bersama-samanya Iya secara kan? teologis aku nggak tahu ya secara teologis. Cuman kalau mikirnya sih ya gitu. Disitulah saat kita doa bersama itu ada kesempatan untuk memikirkan orang lain lah gitu. Atau gimana secara teologis, Amang? Aku juga kurang tahu. Teologis ya. Kalau Benar. bisa kita usah ke teologis lah, Bang, berat. Ya, secara teologis tadi sudah disampaikan memang untuk jawabannya, karena memang kan komunitas umat Tuhan itu adalah komunitas bersama. Selalu dia tidak melepaskan diri dari persekutuan. Makanya umat Kristen pertama-tama kan memecah-mecah roti. Jadi supaya mereka tidak merasa ditinggal, mereka tidak merasa sendirian, mereka harus memiliki satu kebersamaan di dalam berdoa tadi. Nah, makanya tadi pertanyaan Inang Melodi kan, itu gimana cara mengajarkan kepada anak sekolah minggu? Karena kalau diajari anak sekolah minggu nanti kan, kenapa orang Kristen berdoa bersama-sama? Kalau kita bilang gereja adalah persekutuan tubuh Kristus. Tubuh tidak hanya tangan, tidak hanya kepala, tidak Bingung hanya ya. kaki. Apa yang diomongin Inang ini? Itu pasti bingung. Nanti pasti anak sekolah bilang, bahasa apa yang disampaikan ini kan? Nah, makanya cara menurunkannya ya dari bahasa. Mungkin analoginya sama seperti ilustrasi ya. Ya, jadi kayak doa itu kan kita ekspresi. Doa itu kan ekspresi kita. Kalau kita doa pribadi, kita mengekspresikan diri kita ke Tuhan. Heart to heart, ya kan? Tuhan, saya bikin salah. Tuhan, saya sakit. Itu pribadi kan? Sangat pribadi, sangat personal. Kalau misalnya Tuhan, saya mau ujian, besok lulusin, bikin saya pinter, bikin saya nilai yang bagus, itu pribadi. Nah, begitu pula bersama-sama, kita mengekspresikan bersama-sama. Sama seperti kalau ada teman kita ulang tahun, kita bernyanyi Happy Birthday to you, itu bersama-sama tuh. Itu sebenarnya bentuk ekspresi kita sayang sama ini teman kita ini, kan gitu. Ya kan, bersama-sama mengekspresikan permintaan kita. Jadi kalau kita bersama-sama itu, kita berdoa sama buat itu. Kali gitu, Amang. Bisa nggak, Amang? Bisa, itu ekspresi senang ya. Iya. Kalau ilustrasi klasik, ekspresi sedih kan sudah banyak contohnya, Nang ya. Tapi mungkin apakah bisa diterima anak sekarang, saya kurang tahu. Misalnya saya pernah diceritakan guru sekolah minggu seperti ini, Nang. Bahwa kita adalah tubuh Kristus, gereja adalah tubuh Kristus. Misalnya perut kita sakit, gitu kan, atau ujung jari kita tertusuk duri, mata kita sampai berair, kepala kita sampai pening, gigi kita sampai gemetar menahan sakit itu, kemudian jantung kita berdebar-debar, jadi satu sakit semua sakit, gitu kan. Nah itu ekspresi sakit, kayak tadi ekspresi senang disampaikan sama Ricky, kalau teman kita senangnya kita ikut senang, seperti itu. Nah kalau kita lagi susah, kita ikut susah, gitu kan. Nah, makanya kita berdoa bersama-sama di dalam komunitas, bersama-sama kan. Nah, kalau saya lebih pada sampai di situ, Nang, sudah saya siapkan cerita. Tapi memang kurang tahu juga apakah itu sangat praktis atau malah tetap sulit bagi anak-anak. Kira-kira itu, makanya tadi saya coba serahkan kepada Amang Ricky sama Inang Sebas, Inang Maria. Kalau adik-adik ulang tahun, kalau yang datangnya rame-rame bikin happy birthday, apa yang kamu rasakan? Senang. Nah, begitu juga kalau kamu lagi sedih, lagi ngerasa sedih, lagi ada yang minta didoakan. Kalau rame-rame, apa yang kamu rasakan? Ya pasti lebih senang. Nah, bentuk persekutuan orang Kristen itu begitu. Kita saling doa mendoakan, saling caring, saling menyayangi, mengasihi, saling peduli sama orang lain, jangan mikirin diri sendiri. Ya kan? Orang-orang tuh seneng loh diucapin, didoakan. Jadi kita berdoa bersama-sama, bersekutu. Itu namanya bersekutu. Boleh tuh pakai ilustrasi itu tuh tadi Amang tuh. Makanya aku kalau ke anak kecil nggak cocok kan. Tapi kalau ke remaja, pemuda mungkin bisa ngerti kalau pakai itu. Kalau tadi ilustrasi, tangan yang satu sakit, yang lain ikut sakit kan? Gitu, boleh juga sih. Nggak pernah tahu aku ilustrasi itu Amang, Mbak. Bayangkan lain. Iya. Lalu
ketika karena mungkin ini offline, jadi kita nggak bisa saling apa namanya bertatap muka ya. Iya. Ada lagi nanti pertanyaan, Kakak, aku sudah meminta semuanya di dalam doa, tapi kok aku nggak dikasih Tuhan? Nah itu kita jawab bagaimana kalau kayak gitu, mumpung lagi bahas di sini. Itu pertanyaan. Kalau aku ya Mang ya izin. Jadi kalau aku selalu merasa doa tuh buat anak-anak apa walaupun yang apa sampai manapun pokoknya pasti dikasih. Cuman mungkin belum sekarang. Nah, Kata Tuhan nanti dulu gitu. Tapi pasti dikasih kok. Inang Ria, ada yang mau disampaikan Inang Syebas terkait pertanyaan ini? Nang? Yang apakah kenapa doanya belum dijawab ya Kak? iya. Kalau aku pernah dengar khotbah, yaitu pasti dijawab betul, tapi jawabannya iya, tidak, atau nanti gitu. Maksudnya kadang-kadang jawabannya sesuai ke doa kita, harapan kita. Kedua, jawabannya mungkin tidak dalam arti diberikan yang lain yang tidak sesuai dengan doa kita. Yang ketiga, ya nanti, tunggu dulu gitu. Itu yang aku pernah dengar khotbah sih. Iya. Ya, Aku gitu. juga pernah dengar khotbah Amang, katanya sebenarnya jawaban doa itu sudah ada di sekitar kita, tapi kita peka atau enggak, katanya kayak gitu Amang. Ya sebenarnya kan tujuan doa itu kita meminta Nang ya. Kalau saya lebih pada, memang saya sering dalam persekutuan mendengar ya tunggu dulu dan tidak gitu kan. Nah, tapi saya tidak pernah dalam iman saya berpikir Allah itu adalah yang suka menunda-nunda gitu kan. Nanti dululah. Saya dalam hal beriman, saya mengimani jawaban Tuhan ya dan tidak aja gitu. Kalau dijawab Tuhan ya, berarti itulah memang yang saya perlukan sekarang ini, saya butuhkan. Karena kan antara keinginan dan kebutuhan kan itu hal yang berbeda. Misalnya kita menginginkan, kayak saya misalnya kan menginginkan laptop MacBook misalnya, yang harganya 25 juta. Tapi itu tidak saya butuhkan. Laptop yang harga 5 juta pun bisa saya gunakan. Nah, jadi beda apa yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Dan Tuhan lebih memberikan, saya pikir, lebih pada yang dibutuhkan daripada yang diinginkan. Saya pikir itu memang dalam esensi iman saya. Jadi ketika dikatakan Tuhan, tidak realistis kebutuhanmu itu. Yang ini bisanya kebutuhanmu. Nah, memang agak berbeda dengan Amang Rika yang menjawab, berani menuntut banyak dari Tuhan kan. Misalnya saya ingin lebih sukses, segini gitu kan. Iya. Nah, kalau aku itu prinsip. Pasti ya pokoknya. Minta aja, suka-suka kau aja minta. Pasti ya kok. Tapi nggak sekarang. Yang bener lo, yakin lo. Gitu. Tuhan suka nanya, yakin lo. Nah, yakin kamu. Gitu. Makanya saya di situ sedikit memang berbeda. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang kan dalam hal beriman kan memiliki keunikan masing-masing. Karena dasar saya kan adalah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Dibilang Yesus kan dalam terjemahan bahasa Indonesia, berikanlah makanan kami secukupnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, give us our daily bread ya. Our daily bread itu berarti roti yang biasa kami makan. Jadi yang tidak biasa kami makan nggak usah minta buluk-buluk gitu kan. Berikan aja biasa roti yang biasa kami makan. Artinya mungkin dalam hal itu saya imani bahwa Yesus mengatakan di dalam permintaan apalah yang biasa aja. Yang biasa, kalau lebih itulah bonus yang diberikan Tuhan, itulah anugerah yang diberikan Tuhan. Jadi bagi saya jawaban doa itu ya dan tidak. Berarti kalau saya minta yang mulu-mulu, kalau ada Tuhan bilang tidak, ya tidak. Nah, tapi selalu selalu dalam tidak, pasti kita selalu jangan putus berdoa kan. Kita terus berdoa dan terus berdoa sampai Yesus mengatakan ya dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti kisah siapa itu ya, kisah cinta antara Yakub dan Ribka ya. Iya, Yakub dan Ribka ya. Apa saya salah ya? Nggak mungkin salah, Amang. Kalau Amang udah salah, udah apalagi kami, Amang. Iya, jadi kan si kali dia ketawa lihat tuh. Baru ini dia ketawa ya. Kan iya benar kayak kalau Amang pendeta salah apalagi kita Kak. Bagaimana cinta yang terus diperjuangkan akhirnya kan didapatkan juga gitu. Seperti itulah misalnya kepada Tuhan, kita terus bergumul, kita minta terus dan akhirnya ya diberikan. Makanya dalam persepsi saya, kalau nanti dulu, apakah Tuhan adalah orang yang sangat suka menggantung-gantung atau menunda-nunda? Saya pikir enggak lah.
Karena dalam penciptaan pun Tuhan sudah tegas memberikan perbedaan dua antara gelap dan terang, antara baik dan jahat. Jadi tidak ada di tengah-tengahnya, saya pikir ini. Jadi memang jawaban doa itu dalam hemat saya Tuhan pasti mengabulkan, itu aja. Perkara nanti ya tidak atau nanti dulu, saya pikir job itu masih tegas-tegas gitu ya. Iya, itu masih bagian dalam jawaban Tuhan juga sebenarnya kan. Dan itu tergantung cara kita melihat. Kalau Inang bilang jawaban doa itu di sekitar kita, ya pasti di sekitar kita memang. Karena Allah kan menggunakan segala hal yang ada di sekitar kita untuk menunjukkan kebaikannya pada kita. Terkadang kita aja yang kurang peka terhadap jawaban yang diberikan Tuhan. Contoh, ini namanya contoh. Contoh kita meminta kepada Tuhan supaya kita sehat selalu, gitu kan. Nah, supaya sehat selalu menurut ilmu medis nggak tahu bisa dikoreksi Nang Maria kan, Nang Sebas, bahwa kita harus banyak minum air putih. Nah, saya ini tipe orang yang malas minum air putih. Makanya lebih gampang dehidrasi dan lebih mudah sakit sebenarnya kan kalau kurang minum air putih. Nah, padahal jawaban doa itu sudah ada di sekitar gitu kan. Makanya tergantung kita peka apa tidak aja terhadap jawaban doa itu. Tuhan selalu menyediakan kok. Saya pikir itu Nang Melody. Kalau ada jawaban lain dari kita, Abang Kakak GSM, dipersilakan lah. Jadi doa tuh ya, kalau aku itu pernah dengar entah siapa yang khotbah atau baca di mana lah, aku nggak tahu. Tapi itulah yang kupegangkan. Dia ini pengkhotbah ini suka ngomong bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti anak dengan bapaknya, semesra dan seintim itu kan. Jadi dia menggambarkan begini, kalau misalnya seorang anak, permintaan anak umur 5 tahun sama 10 tahun, sama 15 tahun, sama 30 tahun, sama 40, 50, dan 70 tahun itu berbeda loh. Ya kan, terkadang permintaan seorang anak, tetapi yang pasti seorang anak meminta ke orang tuanya pasti pengen kasih, pasti. Misalnya si Kores minta apapun sama Amang, si Tobias minta apapun ke kita, pasti pengen mau. Tetapi kalaupun belum diberikan, sebenarnya terkadang orang tua ini bilang, ini udah bisa belum anak ini gue kasih mobil, pesawat gitu loh. Udah bisa belum, yakin nggak semau apa dia sukses dalam pernikahannya, semau apa dia melayani Tuhan Yesus, semau apa dia bukan testing ya, dia mau bertanya melihat semau apa. Nah kadang-kadang kalau aku menurutku ya, kalau misalnya belum dikasih aku ngotot minta, kan boleh anak ngotot minta. Masa nggak dikasih Tuhan, mintalah, woi tambahin lah duitku, woi. Belum segini, enggak, kurang, tambahin lagi. Enggak, kurang, tambahin lagi. Enggak apa-apa kan? Minta-minta terus begitu. Akhirnya pada suatu saat karena kita ngotot mintanya, terus kita jalanin semua, apa maumu. Ayo kita jalanin semua, kita layanin Tuhan Yesus, kita layanin gereja, kita bekerja dengan sebaik-baiknya, tuntunan Tuhan dan lain sebagainya. Pada akhirnya ngasih Tuhan itu. Itu gayaku itu, menerangkan ini. Beberapa kali aku kemarin di Pemuda Depok pun menanyakan ini. Jadi aku bilang, namanya kamu minta dalam doa, minta aja setinggi-tingginya sesuka-sukamu. Nanti permintaanmu itu akan diperbaiki sendiri, karena seiring dengan pertumbuhan imanmu, justru permintaanmu akan semakin baik gitu loh. Permintaannya juga semakin baik. Kadang-kadang minta juga salah. Gimana lah anak umur 3 tahun kan, permintaannya aneh-aneh kan. Tapi semakin dewasa dia semakin pintar mintanya kan. Permintaan kita yang diperbaiki, kita yang ngerti, karena kita gitu. Menurutku doa itu pasti dijawab. Cuman memang betul, aku setuju sama pendeta bahwa nggak usah aku kurang gitu tepat misalnya ya tidak atau menunda. Kayaknya kalau tidak ini ada tidak dari Tuhan Yesus tuh ada tidak gitu. Nggak suka aku dengan kata-kata tidak ya, terus terang aja ya, dia pasti kasih kok gitu. Karena aku nggak mungkin minta permintaanku saat ini umur sekarang nih 40, nggak mungkin aku permintaanku aneh-aneh kan, nggak. Udah semakin ini kan, makin 60 kita supaya kita sehat, udah nggak minta lagi uang kita 60 tahun kan, sehat. Makin benar permintaannya. Mungkin dulu waktu kita muda umur 22 tahun kita mintanya macam-macam kan, harta, kekayaan dan tahta, ya kan? Harta dan tahta ya. Oh, kan? Pas udah umur 30, 35 makin bagus permintaan kita tuh. Makin bagus, Tuhan jaga kita terus kan gitu, dan selalu bersyukur atas apapun yang diberikan Tuhan, itu udah pasti terbaik. Kalau aku selalu menerangkan doa tuh, menurutku begitu. Aku itu pasti dijawab. Teringatlah karena kita bahas ini, adalah satu jawaban yang nanti bisa diberikan kepada anak-anak.
Itu ayat sidiku, Amang. Matius 21 ayat 22. Amang tahu lah pasti. Apa tenang? Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuh kan, bener kan? Aku nggak tahu teologianya dari mana tuh ada kata-kata ditunda atau tidak sesuai ini. Nggak dari mana? Karena jelas clear di Alkitab yang menurut pengkhotbah itu yang aku baca, nggak pernah dia bilang tidak kan, selalu bilang pasti menerima. Kau pasti terima kan gitu. Ya kan, menurutku sih pasti ya. Segede apapun, setinggi, sekonyol apapun gitu loh. Saya mau menikah, saya mau dalam suka dan duka, kan begitu pernikahan. Ya pasti dikasih seberapa mau kan gitu. Kalau kita benar-benar mau pasti bagus. Saya mau diberikan jodoh, ya kan pasti dikasih jodoh. Wih, terkait jodoh tadi itu ya, kayaknya Ishak itu ya. Saya lagi nggak ada, masih di ayat mana itu? Ada yang bisa googling nggak ya? Kayaknya Apa, Ishak. Bang? Kalau abang mau ayat mana, kami bingung jawabnya. Ishak sama Ribka ya. Saya jadi penasaran. Ishak kayaknya ya. Dalam hal harta Yakub kan yang diperebutkan. Kalau mendadak begini memang langsung blank, sering blank kalau mendadak. Iya. Tapi kalau santai malah ingat semua gitu. Nantilah kita cari tugas kita PR kita lah ini GSM. Saya pikir Ishak sama Ribka ya. Yang tentang apa, Mang? Yang kisah cinta mereka di pinggir sumur itu, Mang ya. Oh. Masih nggak cerita itu, Guru Mang? sekolah minggu tahu kali itu. Harus semua cerita harus tahu nih guru sekolah minggu. Iya. Karena cerita ini jadi hal yang menarik untuk ada banyak pesan moral di balik cerita ini kan. Ya, saya pikir itu jawabannya untuk bisa aja dari Amang Riki bilang menegaskan semua doa dikabulkan. Tapi ini akan melanggar apa juga ya, hal yang ketika Yesus meminta apabila cawan ini bisa lalu daripadaku kan, tiba-tiba ternyata tidak lalu gitu kan. Nah, artinya memang kalau dibilang menerima ya menerima, tapi jawabannya kan bisa menerima tolakan, bisa menerima sambutan. Tapi saya lebih setuju dengan yang disampaikan Amang Riki tadi. Kita jelaskan aja dalam hal doa kita pasti dijawab. Kalau kita lebih lanjut nanti menjawab kepada ya, tidak, atau sampai kita nanti hantarkan mereka kepada hal ragu-ragu, nah ini menjadi tambah runyam nanti, tambah rumit. Biarlah nanti seiring mereka dewasa, hal beriman mereka juga semakin didewasakan. Jadi kita hanya memberikan patron aja kepada mereka bahwa doa itu sebenarnya dijawab. Nah, tapi kalau dalam pemahaman iman saya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan suka menggantung-gantung jawaban. Pasti antara ya dan tidak pasti adalah itu jawaban yang diberikan Tuhan. Dan kita pasti menerima jawaban yang diberikan Tuhan atas pergumulan hidup kita. Saya pikir itu melodi. Ada lagi tambahan, Kakak? Kalau aku boleh nanya, Mang? Iya, Nang. Mau nanya terkait tadi, Amang kan diarahkan untuk refleksinya tentang disiplin dalam doa ya, Amang? Iya, Nang. Khususnya dalam doa bersama ya. Oh, oke. Enggak, pengertian disiplin doa tuh maksudnya aku mau tanya aja, Amang, pengertian disiplin doa tuh apa? Karena kalau dulu maksudnya baik untuk anak-anak maupun untuk pribadi ya, Mang. Apakah pengertian disiplin doa itu setiap hari pasti berdoa? Atau kan kalau saya dulu waktu anak-anak berdoa tuh disiplin kok, setiap makan saya berdoa, setiap mau tidur saya berdoa gitu kan. Itu apakah ke arah sana untuk ke anak-anak? Terus secara pribadi, apakah disiplin doa itu harus punya jam doa khusus atau bagaimana, Mang, pengertian disiplin doa? Ya, terima kasih, Nak. Pertanyaannya. Kalau kita berada dalam posisi tetangga kita, pasti kita gampang mencoba disiplin doa ya. Udah ada polanya, SOP-nya, 5 waktu. Nah, untuk kekristenan ini kan kita hanya dapat melihat pola disiplin doa ini dari bagaimana firman Tuhan menceritakan dalam Alkitab. Nah, bagaimana Alkitab bercerita tentang doa, ini yang paling penting untuk kita lihat, kan. Nah, yang pertama kan, hal pertama tentang doa yang bisa kita lihat dalam Alkitab, bagaimana Yesus berdoa di pagi subuh, kan.
di pagi subuh dia berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika pagi-pagi benar dia berdoa, ini menggambarkan bahwa Yesus mengawali harinya dengan doa. Kenapa di pagi-pagi subuh? Kenapa di pagi-pagi buta Yesus berdoa? Yang pasti ketika waktu itu dia dapat khusyuk berdoa, dan juga dia dapat dapat lebih bebas mencurahkan isi hatinya di dalam doanya. Nah, jadi hal teologis pertama yang kita lihat dari cara Yesus berdoa di pagi-pagi benar sekali adalah kita memberikan waktu di pagi hari ya, di awal hari untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya pikir secara spiritual ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat angka kematian orang setiap harinya di dunia ini berapa nih? Satu hari orang meninggal dunia setiap harinya berapa nih? 1 banding berapa nih di dunia ini? Nah, itu ada angka statistiknya kan, bahwa kematian kan di dunia ini kan jangan-jangan kita adalah salah satu yang termasuk nanti kan dalam 1 banding, misalnya ada 1 juta orang yang mati di dunia setiap harinya, seperti itu kan. Nah, jangan-jangan ini adalah kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak sempat berdoa mengawali hari, gitu kan. Bahkan ada juga orang yang tidak sempat untuk mendoakan dirinya, keluarganya sebelum hari dimulai. Atau jangan-jangan dalam hari itu, ketika siang hari dilewati atau sore hari terjadi hal yang naas, sehingga itulah menjadi doanya terakhir di atas tempat tidurnya atau di atas pembaringannya. Jadi kami pikir berdoa di awal hari ini sebenarnya sangat bagus untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia terbatas, yang setiap saat kita sangat rapuh, apalagi di masa sulit pandemi ini, tidak ada yang manusia yang kebal terhadap COVID-19. Jadi ini semacam pengingat bagi kita bahwa kita memerlukan tuntunan Tuhan. Jadi bagi saya disiplin doa pertama itu adalah ketika kita melihat pentingnya kita berdoa mengawali hari. Jadi kita dapat menyampaikan kepada anak sekolah minggu, sangat penting berdoa untuk mengawali hari kita. Kalau Yesus melakukannya di pagi-pagi buta. Itu soal timing, soal waktu. Kemudian yang kedua adalah soal bagaimana cara kita atau di mana kita sebaiknya berdoa. Saya pikir itu perlu juga kita memperhatikan tempat bagaimana kita berdoa. Saya selalu ingat ayat ini, Nang. Ini saya yakin ini saya tidak keliru. Ini Matius 6 ayat 6 pasti. Coba cari pas nggak, Mang ya? Saya bilang saya yakin kan tiba-tiba keliru lagi. Iya, Mang ya? Pas ya? Kalau nggak salah disuruh dimasuk ke kamar, kemudian tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Nah, jadi ini berdoa adalah sesuatu hal yang sangat pribadi, Nang ya. Kalau kita lihat ada satu eksklusivitas yang kita bangun antara diri kita dan Tuhan. Jadi disiplin yang kita bangun adalah kita bukan menjadi seorang munafik yang berdoa, gitu kan. Jadi kita bisa mendoakan banyak hal tanpa harus diganggu atau mencari perhatian orang lain. Jadi saya pikir disiplin doa atau spiritualitas kita berdoa yang kedua adalah kita memberikan tempat khusus, selain yang pertama tadi, ruang khusus. Dan yang ketiga, kalau saya lihat tentang disiplin berdoa itu adalah tentang bagaimana kita memiliki keyakinan dan kepercayaan. Nah, tadi natsi dinyain nang melodi Matius 21 tadi nang ya. Matius 21 ayat 22. Ya nang melodi ya. Iya kan? Nah, tapi di Lukas juga dikatakan kan, mintalah maka diberikan, carilah maka didapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, disiplin berdoa ketiga saya pikir lebih pada kepercayaan kita dalam doa. Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya, atau hanya formalitas? Ini kalau saya pernah membuat seperti observasi lah ini. Saya yakin hampir 90% atau 99%, agak sombong sedikit, saya yakinkan bahwa setiap orang pasti doanya berulang setiap hari, setiap malam. Dan doa mau makan pun pasti sama formulasi doanya. Kemudian sampai mau tidur pun doa isi tidurnya pasti sama gitu kan. Nah, sering berulang-ulang doa yang disampaikan. Nah, kemudian disitulah terjadi kejenuhan. Nah, makanya saya sering ketika selesai bertanya kepada orang, mereka bertanya, salah tidak kalau berdoa yang kata-katanya atau kalimatnya yang berulang terus-menerus? Bosan nggak Tuhan mendengar?
Nah, saya pikir tadi pertanyaan ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Amang Riki tadi, bahwa meminta terus meminta gitu kan. Nah, jadi yang diminta konsisten sampai Tuhan tahu, meyakinkan Tuhan inilah yang kita butuhkan kira-kira. Nah, makanya saya melihat Inang bagaimana kita mempercayai apa yang kita doakan sehingga kita melakukan apa yang kita doakan. Saya pikir disiplin-disiplin itu Nang yang perlu kita lihat tahapannya Nang, tentang waktu, tentang kepercayaan, tentang tempat kita berdoa. Nah, jadi saya pikir ini sangat bagus bagi anak sekolah minggu kalau kita sampaikan tentang disiplin berdoa. Jadi, carilah tempat yang bagus untuk kamu berdoa. Misalnya kamu pergi ke rumah makan pun, kalau kamu mau berdoa, ya nggak usahlah sampai teriak-teriak gitu kan. Dalam hati aja sudah cukup, seperti itu. Atau misalnya kamu pergi retreat, pergi sama teman-temanmu, di mana teman-temanmu itu orang yang nggak mau berdoa, mengejek kamu sering baca Alkitab, ya lagi tidur mereka berdoalah. Jadi nggak usah pamer kita berdoanya. Bisa aja Nang, dan mereka akan menjadi orang yang pendoa ya. Dan ini Nang hasil observasi saya juga bahwa tidak semua atau saya mengatakan di bawah 70% pelayanan gereja disiplin berdoanya. Masih banyak pelayan gereja yang lupa untuk berdoa di pagi hari, lupa untuk berdoa saat makan sekalipun. Saya sering menemukan penatua itu makan tidak berdoa, dan kemudian juga saya sering menemukan penatua mau istirahat pun tidak berdoa. Bahkan ketika acara vikar atau pendeta, waktu saya bersama-sama dengan para pendeta, bahkan saya lihat pun tidur pun jarang berdoa gitu kan. Nah, ini disiplin berdoa yang bagi seperti apa? Kalau saya berdoa malah saya diejek gitu. Itulah sok suci kan, sok hebat. Sok pendetais gitu kan, sok terlalu sok pietis gitu. Jadi bahan lelucon orang yang berdoa. Nah, saya pikir disiplin berdoa ini tidak dibuat-buat nanya, dan dia mengalir sendiri saja kalau sudah dipola dari awalnya. Saya pikir disiplin itu lebih pada apa nanya, lebih pada kesadaran dari diri sendiri dan dibentuk dari sejak dini. Saya pikir itu Nang tentang disiplin. Tapi tidak tahu apakah ada pandangan lain dari Abang Kakak GSM, dipersilakanlah. Pas itu. Ini Amang Pendeta kan setiap habis kebaktian selalu berdoa Bapa Kami. Itu maksudnya apa sih tuh? Selalu dari kecil selalu doa Bapa Kami. Diajari selalu doa Bapa Kami melulu. Ya, Inang Lydia, itu kan ketika kita di gereja kan ada namanya liturgi gerejawi. Iya. Nah, diawali dengan votum itu kan dalam nama Allah Bapa. Kemudian di tengah-tengah ada pengakuan dosa, ada pengakuan iman rasuli, dan sebelum ditutup berkat kan kita berdoa doa Bapa Kami, Nang ya, Lydia. Iya. Nah, dalam pandangan bapak-bapak gerejawi kita, bahwa doa Bapa Kami ini sering dianggap sebagai doa yang sempurna. Karena apa? Karena dia datang dari Yesus sendiri. Bahwa inilah yang diajarkan Yesus sendiri. Bahkan saya sering dengar teman-teman saya dari GPIB berdoa seperti ini, Nang Lydia kan. Ketika dia selesai berdoa, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang kami rasakan pada saat ini. Marilah kita bersama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa yang sangat sempurna bagi kita berdoa doa Bapa Kami. Nah, sampai dikatakan seperti itu, Nang Melodi kan dalam menyambung biasa kan sering doa yang diajarkan. Doa yang disampaikan pendeta kadang disambung lagi dengan doa Bapa Kami supaya sempurna doanya kan. Nah, jadi dalam tradisi gereja doa Bapa Kami ini dianggap doa yang sempurna. Jadi makanya semua doa-doa kita dalam ibadah, dalam liturgi, pengakuan iman, ditutuplah semua, dirangkumlah semua dengan doa Bapa Kami. Nah, kemudian barulah kita memohon berkat dari Tuhan. Saya pikir itu lebih pada hal liturgis ya, Nang Lydia. Karena doa Bapa Kami dianggap sebagai doa yang paling sempurna untuk melengkapi seluruh doa-doa kita di dalam rangkaian acara ibadah yang kita lakukan dalam kebaktian itu, Nang Lydia. Terus ada lagi tiap malam di atas jam 12 malam. Memang itu benar. Kalau kita mau minta sesuatu harus berdoa di atas jam 12 malam. Di atas jam 12 malam. Itu tadi dia yang saya bilang sama
tentang disiplin doa Mulai ya. diajarin Sepertiga malam. Iya. Ketika pagi, Dari kecil diajarin begitu, kalau doa untuk meminta sesuatu harus berdoa dengan sungguh-sungguh di atas jam 12 malam. Katanya itu doa Tapi dikabulkan. memang ya, ini sih pribadiku ya. Aku itu memang dari dulu, Amang, kalau orang kan saat teduh tuh pagi, Amang. Ya kan? Kalau aku enggak, kan tidurku jam 1. Sebelum tidur itulah aku yang berurai air mata, nangis, terus menyanyi lagu rohani. Tapi memang kebanyakan doaku yang tengah malam itulah yang terjawab. Emang benar itu sama pendeta. Tapi enggak gini sih Kak, kalau menurutku ya, mungkin kenapa itu dibilang benar. Ini sih pribadiku, nggak tahu secara teologi. Ketika jam 1 mungkin ya, ketika aku berdoa yang sampai berurai air mata gitu, mungkin kan nggak ada orang lagi di sekeliling kita, jadi kita bebas berbicara sama Tuhan dari benar-benar. Kadang kan kalau masih siang nih kita mau doa yang unek-unek hati nggak keluar. Tapi kalau sudah yang jam 1 tuh benar-benar kayak bercerita sama orang tua. Itu kalau pribadiku ya, Mang. Ya, Dan itu setiap hari aku lakukan sampai sekarang. Ya, saya Itu pikir benar ya? itu tadi lebih pada pertanyaan Inang Sebas ya, yang tanya disiplin berdoa. Bapak Yesus berdoa pagi-pagi benar. Jam 1 subuh itu kan sudah pagi-pagi benar, Mang Lydia. Nah, itulah artinya cara orang tua mengajarkan kita itu cukup unik ya. Caranya luar biasa. Misalnya ini Nang Lydia ya, misalnya seperti ini. Jadi anak zaman dulu diajarkan orang tua supaya menjelang malam, supaya mandi, supaya jangan keluar lagi, supaya istirahat di rumah mau tidur. Dibilang apa? Kalau sudah maghrib jangan keluar, banyak jin. Gitu. Nanti kamu ditangkap jin, hilang nanti. Nah, akhirnya anak-anak takut keluar gitu kan. Nah, jadi dia takut keluar, jadi di rumah saja. Padahal tujuannya mengatakan kalau sudah mau menjelang malam, nggak usah lagi keluar. Istirahat saja, sudah capek gitu kan. Nah, untuk mengajarkan misalnya supaya berdoa pagi-pagi benar, ya ini bagus diilustrasikan kan. Kalau kalian berdoa nanti di atas jam 1, jam 12 malam, doa kalian didengar gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan sebagai satu sugesti gitu ya. Nah, masih ingat nggak orang abang kakak dan GSM ini semuanya, ketika di tahun 90-an itu ada surat yang apa ya, yang agak maksa, bahwa ini surat dari Paus, bahwa jangan menyepelekan surat ini. Ada yang membuangnya ke laut, jadi tiba-tiba kapalnya tenggelam dimakan hiu, gitu kan? Dibuang ke sungai, tiba-tiba dia dimakan buaya, gitu kan? Jangan berhenti di tangan Anda, harus Anda sebarkan surat ini, dan harus Anda ikut doakan apa dalam doa surat ini. Ini kan ngancam doa sama surat ini kan? Nah, apakah karena surat ini kita nggak dimakan buaya sama dikabulkan doa kita? Jadi kan tidak. Yang saya maksudkan adalah itulah disiplin berdoa yang ketiga yang saya bilang tadi. Yakinlah kita berdoa. Kapanpun, dimanapun, ketika kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh dan yakin, disitulah doa kita dikabulkan. Makanya di Lukas 11 ayat 9 tadi, atau di Matius 21 ayat 22, nasi dinyenang melodi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Bukan di atas jam 12. Ya. itu tadi Amang, seperti saya bilang, itu menjadi kebiasaanku sampai dengan sekarang mungkin karena ketika jam segitu semua orang sudah pada tidur, jadi aku tuh bebas berekspresi. Kadang aku tuh sampai yang ngobrol tuh kayak mau bapak sendiri loh, Amang. Iya, bagus itu, Nang. Artinya carilah. Tapi habis itu peluang hati kita loh. Carilah pola doa dan jam doa yang terbaik untuk kita. Nah, kalau Inang Lydia merasa doanya dikabulkan Tuhan di atas jam 12, lakukan aja, nah. Just do it, bahasa Batak. Tapi memang kali dia kalau memang bisa. Itu aku lakukan dari zaman kuliah. Dan itu memang rasanya enak banget sih. Curhat, tempat curhat. Dan itulah saya paling sulit, Nang. Jadi saya, ini mungkin agak berdosa juga saya. Jadi dulu dulu sempat ikut komunitas di bangku kuliah, dibilang doa apa ya, yang beramai-ramai jam sekian kita berdoa. Istilahnya doa apa? Oh iya, ada. Gereja sebelah pun ada, dia buka gereja jam ibadah subuh gitu. Nah, jadi untuk panitia dibilang kan. Jadi nanti kita teleponan, kita sama-sama berdoa. Jadi doa berantai ini ya, doa berantai. Iya.
Jadi saya ikut doa berantai di jam 1 ini supaya kepanitiaan kita sukses. Tibalah jadwal saya kan, saya dipanggil-panggil gitu kan. Tidur. Tidur kan gitu. Karena memang saya lebih nyaman berdoa misalnya jauh sebelum saya mau tidur, saya berdoa dulu. Saya baca Alkitab, saya berdoa. Karena jangan di saat ngantuk di situ berdoa, nanti aminnya besok hari gitu kan. Itu bahaya. Nah, jadi disiplin berdoa itu kapan kita merasa nyaman berjumpa dengan Tuhan, kapan kita ada waktu yang pas berjumpa dengan Tuhan, kita lakukanlah. Nah, kalau Inang Lydia merasa nyaman dan enak berjumpa dengan Tuhan di atas jam 12, ya nggak apa-apa Inang Lydia, itu sangat bagus. Lagunya. Itu dilakukan aja Inang Lydia. Dan itu enak loh. Itu sangat bagus. Biasanya aku emang masukkan satu ya. Kalau sekarang tuh yang ngehits itu yang dinyanyiin sama Ito Ricky tuh Nikita tuh kan lagunya menggugah emosi ya. Habis itu baru masuk ke doa. Manis kau semuanya. Oh. Tapi aku pernah bulan lalu ketika itu bawa lagu itu satu bulan itu pengantar doaku itu lagu itu. Wow. Manis kau dengar. Ya. Memang lagu itu. Ya, mungkin jadi, kalau ditada satu ember sudah. Ya itu bagus nama melodi ya. Jadi memang apapun sarana untuk Inang berdoa dengan semangat, dengan bagus, lakukan aja Nang. Nah, masing-masing orang kan punya cara berdoa. Kayak Inang tadi kan harus ada pengantarnya musik. Nah, saya temukan ada orang berdoa tidak bisa dalam hati. Dia harus diucapkan doanya. Nah, ini saya temukan dalam istri saya ya. Tapi syukurnya kalau dia berdoa itu kan lama, mau 1-2 jam gitu kan. Dari A sampai Z mau didoakannya. Dulu saya insomnia, Abang GSM kan. Tapi saya dengar doa, istri saya jadi cepat saya tidur sebenarnya. Lembut, manis ya, lembut gitu ya, rasanya langsung terenyuh gitu. Ya saya berasa terpukul lah Mang Ricky, awal-awal menikah, diajak doa sama. 2 jam, oi. Luar biasa 2 jam. Biasanya ibu-ibu doanya panjang memang Amang. Tapi aku pernah loh dengar khotbahnya Amang Guru waktu itu bilang gini, apakah ibu-ibu masih menjadi pendoa di rumah? Itu maksudnya gimana Amang? Ibu-ibu tuh memang pendoa ya Amang ya? Di yang kita tulis gitu Inan. Iya. Hah? Memang ibu-ibu perempuan kan. Iya. Tanya Inang Sebas lah, gimana Inang Sebas? Tetap nggak jadi tiang doa di tengah keluarga? Si Roland gitu maksudnya doa nggak si Roland gitu kan dengan arti kata lain. Haleluya ya Mang. Itu lo mata horba Mang. Cuma Mang pelintir sedikit pertanyaannya itu kan. Iyalah mungkin nggak tahu sih Abang. Wajib lah ya kita wanita tiang doa ya. Iya, aku pun jarang kok berdoa sedikit. Aku kalau berdoa straight aja. Tuhan mau mimpin Zoom ini, tolong dulu pasti yang bagus, amin. Kan 3 Tapi kalau mau tidur doa. Doanya udah kadang-kadang lupa toh, terus terang aja aku kalau udah keterusan tidur aja. Iya, benar. Kalau disiplin doa tuh nggak disiplin banget. Kapan aku butuh, aku doa pasti. Kapan sedih doa. Terbukti hasil observasinya Nang kan. Tapi gitu Abang, aku pun nggak pernah doa tidur. Ya jam 1 itu aku berdoa curhat, tapi aku nggak mendoakan aku mau tidur Abang. Itu memang. Jadi memang artinya ada event atau ada apa doa langsung di at the moment gitu kan 2 menit tutup mata sebentar terus berangkat pasti mau ada meeting sama siapa supaya hasilnya bagus berdoa. Tapi memang sempat aku tuh menghindari Amang Pendeta kegiatan bersama Amang Pendeta. Aku mulai belajar berdoa di depan umumnya sejak Amang Pendeta ini nggak bisa. Iya. Katanya Amang ini kan nggak boleh ngomong nggak bisa berdoa kan. Iya. Padahal dulu sering kuucapkan itu, janganlah saya berdoa. Kalau kata bapakku nggak ada doa yang salah. Nggak bisa, kurang pandai, kurang pede. Berdoanya gitu, bahasanya nggak mendayu-dayu. Tapi kayaknya itu nanti seiring berjalan waktu ya, Bang? Ya, saya pikir memang dalam disiplin berdoa ini kan kita cobalah, kita polakan, kita biasakan. Karena saya bilang tadi dalam pendekatan kedua, bagaimana kita mau bertanya kepada anak sekolah minggu? Sering nggak kalian berdoa? Bisa nggak kalian berdoa? Sedangkan kita, disiplin doa kita pun kita jarang berdoa misalnya. Doa kita misalnya tidak menunjukkan keakraban dengan Tuhan. Jadi saya bercerita ini sebenarnya mengkritik diri saya juga memang. Apakah doa saya memang terlalu egois? Apakah terlalu bagaimana? Gitu kan. Dan saya kan terpukul misalnya saya bertanya kepada anak sekolah minggu,
Kalian berdoa nggak? Sedangkan di sini tidak berdoa. Seperti itu. Nah, jadi memang ini unik ya, melayani jadi firman Tuhan ini. Yang beratnya di sini sebenarnya. Kita mengajak orang lain, di mana kita lebih dulu harus melakukannya dari orang lain. Saya pikir itu bagian paling sulit dalam melayani firman. Ini ada lagi nih sama pendeta. Wah, kali dia nih ya. Gimana Kak? Dulu kan pernah ke gereja Pantai Costa. Kalau kita mau berdoa, kita harus nyanyi dulu, baru kita habis nyanyi kita berdoa. Kok ajarannya berbeda-beda ya sama GKPI. Kalau kita berdoa aja, nggak pakai harus nyanyi-nyanyi. Pantai Costa atau Pentakosta? Pantai Costa. Pantai Costa. Iya. Costa. Iya, Pantai Costa. Kalau dia mau berdoa harus nyanyi dulu, nyanyi, terus katanya kalau udah doanya udah meresep, baru kita berdoa. Doa kita pasti sama Tuhan. Pujian penyembahan maksudnya. Iya. Kalau kita mau berdoa harus nyanyi dulu. Ya. Kita kasih lagu dulu buat Tuhan, untuk Tuhan. Kita di GKPI juga bernyanyi dulu baru berdoa. Kali maksudnya. Tapi kalau saya kalau berdoa malam langsung berdoa, nggak nyanyi dulu. Nah itu aku nyanyi dulu baru berdoa. Saya bilang ada bagusnya sih Nang Lydia. Saya bilang ada bagusnya. Yeah. Karena memang secara jujur, walaupun saya pendeta GKPI, saya secara jujur mengatakan bahwa istri saya ini terpengaruh sama aliran-aliran seperti itu. Dan saya sangat senang kalau dinyanyikan lagu rohani, saya semakin berkualitas hidup saya gitu. Nah saya tanya sama istri, kenapa harus bernyanyi dulu baru berdoa? Jadi waktu kuliah ternyata dia sering bersekutuan. Dia merasakan ketika dia bernyanyi itu seperti, ini bahasa saya menerjemahkannya ya, dia menyamakan frekuensi dulu dengan doanya. Yeah. Jadi kalau sudah tune in dengan frekuensi itu, baru dia berdoa. Gitu ya Amang Rick ya, mungkin pemahamannya. Conditioning kan, kayak misalnya kita mau ke kantor kan mandi dulu. Ya. Karena kadang musik itu membawa suasana hati loh. Iya. Jadi nanti betul Amang. Entah, mudah-mudahan sih cara saya berdoa nggak salah ya. Mengkondisikan loh Kak. Iya. Kalau saya berdoa tuh Amang, kalau udah habis nyanyi tuh gini contoh. Bapak, aku tadi tuh begini, Bapak, apakah yang aku lakukan salah? Jadi kayak ngomong sama Bapak sendiri. Mereka semua begini sama saya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Jadi kayak ngobrol, nggak ada bahasa yang terlalu kaku. Itu salah nggak, Mang? Ya bagus itu, Mang. Jadi kita carilah pola kita nyaman berdoa seperti apa dengan Tuhan. Kayak Mang Riki tadi lebih nyaman dengan straight to the point namanya. Lalu sampaikan doa gitu. Kalau dapat kabar yang jelek, aku misalnya gagal apa gitu, marah-marah aku doanya. Wah ini gimana Tuhan? Saya udah kurang apa dikasih tahu mestinya sebelumnya. Janganlah begitu. Bener itulah aku ya itu ya. Tapi giliran dapat rezeki, suka terharu sendiri. Kayaknya saya belum pantas deh segini rezeki, ya ampun Tuhan. Itu bisa sedih sendiri tuh di cengeng kan, bisa sedih sendiri di mobil. Jadi begitu dapat malah terharu. Kalau nggak dapat kayak ngotot, Tuhan ini apa kayak marah kepada Tuhan. Dikasih tahu sebelumnya dong, dikasih tahu apa kurang gitu. Kok saya nggak ngerti ya gitu. Kok gagal ya gitu. Itulah gayaku gitu. Nah terkadang kalau nyanyi pun dengan musik, karena aku suka musik, dan nggak pintar berdoa Kak. Aku ini nggak pintar berdoa gitu kan, sehingga di dalam musik itu kayak doa kita aja. Misalnya kayak waktu lagunya manis kau dengar, nyanyi lagu di mobil kan sambil mewek. Iya, dan nanti nyampe rumah kayak nanti nyampe rumah udah kayak orang Tegar cowok Batak yang nggak pernah ada sedihnya kan gitu gaya kita cowok-cowok kan. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang bagus juga, kita juga gereja Batak kan jangan terlalu kaku juga. Yang bagus kita serap, halo Kesha. Iya ada Kesha ya. Iya, yang bagus kita serap gitu loh Kak, conditioning kan gitu. Otak kita kayak sebelum berangkat kantor, kenapa sih kita perlu mandi supaya ngeriset otak nih dari suasana kasur ke suasana kantor kan, pindah frekuensi gitu. Nah jadi pinter dia suasananya. Ntar pas pulang dari kantor nyampe rumah frekuensinya frekuensi rumah ya kan, jangan frekuensi kantor dibawa, pindah frekuensi sih. Ya kan, makanya kadang-kadang pulang kantor tuh langsung mandi biar berubah frekuensi kan. Jangan masalah kantor kita bawa misalnya gitu loh Kak.
Baguslah itu, Kak. Ya, bagus tuh Nang Lydia. Kalau bisa nyaman berdoa diawali dengan nyanyian, bagus sekali tuh. Tapi memang lah, tema ini bagus lah. Akhirnya Kak Lydia tuh sepanjang kita sermon dia Wah. bersuara ya. Makanya saya tambah semangat nih, Nan. Iya. Aduh. Emang kalau kayak Kore suka masih lupa nggak? Melodi kadang mau kadang nggak. Tapi sekarang aku bilang, Melodi yang berdoa. Kalau Melodi nggak berdoa, nanti Tuhan marah. Nanti nggak bisa lagi beli mainan. Terus berdoalah dia akhirnya. Jadi sekarang, ayo Melodi kita berdoa. Ayo Mama kita berdoa. Nanti aku nggak dibeliin mainan gitu dia. Tapi kalau si Kores, puji Tuhan Nang ya, betul dibilang orang-orang tua bahwa teladan itu adalah cara untuk membuat anak itu belajar sendiri. Jadi kalau saya berdoa makan, dia bilang, Papa ayo kita berdoa. Dia bilang, itu lipat tangan Ya. gitu. Nah, jadi kalau Sama. jadi apa yang kita contohkan, saya pikir itu dilatih anak. Sekarang pun dia begitu, Amang. Wawa berdoa dulu, kata dia. Kadang yang mau nyuapin lupa kan mau berdoa. Learning by doing ya, istilahnya. Tapi dia belum bisa tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Begini apa? Lipat tangan, tutup mata. Aku nih ada telepon dari tadi gitu ya. Oh ya. Kayaknya mau pamit lagi nih aku nih. Iya. Dari tadi dia nelfonin aku soalnya udah jam 9. Nanti kalau aku bisa join masih ada, aku join lagi ya. Oke. Ya Bang, makasih. Selamat malam. Jadi lipat tangan, tutup mata. Begini Amang, belum bisa yang begini. Hilang dong. Aduh, iyalah, itulah sermon kita. Ini bingung Bang Mon ini, panjang bener sermon gitu. Tapi malah bagus lah. Jadi mulai berarti Amang kalau begini kita mulai bisa berinteraksi kan. Selama ini kan kita hanya mendengarkan Amang apa. Tapi aku punya ide satu, Amang. Menurut Amang gimana? Gimana kalau minggu ini kita nggak usah ayat hafalan, Amang? Gimana kalau kita bikin anak-anak berdoa Bapa kami, divideokan mama papanya? Ya, menurut Amang? Yang dewasa ya? Ini praktisi lah kita tanya, Inang Sebas, itu gimana Nang ya? Apakah bisa ya? Bahwa Bapak kami semua sudah hafal ya? Ya, tergantung usia ya. Kalau adik-adik yang kecil sekali belum bisa ya. Kalau aku sih lebih saraninnya kan kita tentang berdoa. Mungkin ditugaskannya untuk menuliskan doa ya, misalnya menuliskan doa atau apa yang lebih bisa untuk difoto oleh orang tuanya. Nanti mungkin minggu depannya di-share doa-doanya, hanya kan nggak usah panjang-panjang kan, doa singkat misalnya, tapi dikasih tugas kali ya, kan kita mengajarkan mendoakan orang lain. Mungkin dikasih tugasnya mendoakan ya siapa gitu, misalnya tenaga kesehatan, atau misalnya mendoakan kemarin yang di NTT atau bagaimana gitu. Kalau misalnya tentang mendoakan orang lain ya, supaya nggak fokus ke diri sendiri. Itu sih kalau saran aku. Karena kalau untuk doa Bapak kami agak ini ya. Semua. Belum semua. Atau video berdoa, Mang. Kadang-kadang tuh anak kita nih kalau kita suruh tugas tapi berupa tulisan, nggak ada yang ngerjakan ya. Tapi kan kalau video, praksisku mama papanya pasti mau dong anaknya masuk YouTube. Ya. Mas kalian mau nanya Amang, kalau apakah dari aturan GKPI kayak doa pembukaan, doa persembahan itu nggak boleh adik-adik sekolah minggu atau bagaimana? Ya, jadi memang Nang, saya lihat ketika kita sudah menyusun tata ibadah atau agendanya sekolah minggu, ini sepertinya sudah diarahkan anak sekolah minggu kita untuk apa namanya? Untuk terpola mengikuti ibadah resmi di gereja. Jadi harus dilakukan oleh pelayan tahbisan gitu. Nang Sebas. Itulah memang saya lihat dari pimpinan sinode kita. Jadi saya pikir mungkin tujuannya begitu ya. Ya, jadi lagu-lagu pun nanti akan kita sesuaikan dengan lagu-lagu Kidung Jemaat. Sekarang anak sudah ada namanya Kidung Ceria. Nah, Kidung Ceria itu dari KJ sebenarnya diturunkan. Nah, kita akan beralih ke sana, tapi karena sekarang masih online, saya pikir pemanasannya tidak apa-apa lagu-lagu persekutuan dulu. Tapi nanti ke depannya kita akan masuk ke Kidung Ceria, gitu. Saya nggak tahu di POK apakah Kidung Ceria digunakan, Inang Sebas, karena POK ini kan dari rahimnya POK dari PGI ya lahirnya ya.
Dan Ya. Kidung Ceria itu kan salah satunya adalah produk dari yang diusulkan PGI yaitu Yamuger ya. Iya. Kalau kami sih pakai semuanya sih Amang, jadi kurang lebih sama kayak sekolah minggu GKPI saat ini. Ada lagu-lagu sekolah minggu yang umum gitu, yang memang nggak ada bukunya gitu ya. Tapi ada juga dari Kidung Jemaat untuk beberapa lagu persembahan. Kidung Ceria bukannya sudah lama ya Amang? Sudah lama itu, Nang, sudah lama. Sudah lama kan? Iya, beberapa Iya. juga ada yang dari Kidung Ceria Amang. Iya. Itu Tapi namanya, ya. ya Nang? Kalau kami sih biasanya guru sekolah minggunya yang cari lagu sendiri sih Amang. Oke. Jadi tenang melodia artinya secara umum kita sudah tidak, sekolah minggu kita sudah on the track lah gitu. Yang kita lakukan ini sudah on the track. Tidak ada lagi hal yang mungkin harus kita minderkan karena sudah sesuai standarnya. Dan nanti ke depannya kan semakin baik sesuai dengan SOP-nya, kita akan lebih mungkin mengarahkan kepada Kidung Ceria. Nanti tugas Lai Samuel ini untuk mereview Kidung Ceria. Kidung Ceria tuh kayak ada buku gitu emang ya? Itu anaknya Kidung Jemaat, Nang, bahasa pasarannya. Jadi saudaranya kan pelengkap Kidung Jemaat. PKJ. Nah, mungkin anaknya yang digunakan anak-anak Kidung Ceria namanya. Iya gitu. Nang. Yang jadi permasalahannya Amang sekarang itu, saya tuh bingung untuk masalah penutup itu Amang. Apa nggak bisa selain penentuan? Ya, itu Nang. Solusi maksudnya solusi lain CPNT, tapi ada solusi lain kah selain penentuan? Sebenarnya secara teoritis itu bukan masalah, Nang. Kenapa? Karena dalam komitmen ditahbiskan menjadi penatua, bahwa penatua itu adalah otomatis jadi guru sekolah minggu. Nah, ada berapa penatua di gereja kita? Itulah yang dapat kita gunakan. Nah, makanya nanti saya akan coba tegaskan dalam sermon majelis, bahwa penatua itu harus mau untuk menutup. Saya pikir itu, Nang. Jadi itu tidak bisa dikompromi lah memang. Kalau kita kompromi nanti jadi salah juga. Karena sebagai pembina sekolah minggu saya di GKPI, untuk membantu menuliskan buku panduan, malah saya sendiri yang melanggar itu. Gitu, Nang. Jadi saya pikir harus ada teladan lah. Jadi teladan kita lakukan. Saya pikir itu, Nang Melodi. Oke. Ya, begitu. Le Samuel sehat? Aman, Le? Sehat, Amang. Sehat. Kemarin rekaman lancar? Gitu. Lancar, Kak. Puji Tuhan. Mantap, Le. Diam-diam aja nih, Le. Baru bangun kali. Iya. Bukan. Baru kehujanan. Oh, hujan ya di sana, di sini nggak ada hujan. Iya, hujan, Kak. Hujan. Oke lah, Nang Melodi. Oke Iya, lah. masih di jalan tadi. Terima kasih untuk keikutsertaannya kakak-kakak guru sekolah minggu. Mungkin nanti dalam waktu dekat aku kumpulin semua entah di grup atau di mana untuk semua guru sekolah minggu untuk catatan dari Amang Pendeta tadi. Karena itu simple tapi dalam itu semuanya itu memang kesalahanku juga tuh kurang kontrol. Yalah, untuk menutup sermon kita, Tok Samuel bantu akulah berdoa yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang mau menaungi kami hingga pada hari ini, hingga pada malam ini. Bapa, dalam sermon ini kami mendapat banyak hal ya Tuhan. Apakah kami sebagai pembicara, sebagai pembawa pujian, pemimpin pujian, pendoa syafaat, dan doa-doa yang lain, sebagai liturgos, Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, biar kami terus diperlengkapi ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat malam ini kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kiranya Tuhan mau memberikan kami istirahat yang baik ya Tuhan, dan kami boleh bangun untuk beraktivitas kembali semua seturut dengan kehendak Tuhan, dan berkati Amang Pendeta Sibarani dalam kehidupannya dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati lebih lagi.
Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kita semua, Bang Kakak GSM, khususnya Inang Sebas yang mau bergabung dengan kita. Semoga bisa kita permanenkan Inang ini. Iya. Ya, Nang ya. Pikir itu aja dari saya, Inang Melody. Kita akan menutup Zoom ini dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat malam, Tuhan memberkati ya.